Gue nggak tahu datangnya dari mana, dan tiba-tiba dia ngedorong mobil gue, digoyang-goyangin mobil gue dari belakang. Kelihatan di situ hanya setengah badan doang. Itu pakai kaos, tapi kaosnya kotor banget, dan seolah dia abis main tanah liat itulah. Hai, perkenalkan, gue Adam Badru. Gue adalah seorang MC, public speaker, dan juga seorang manajer HR di sebuah perusahaan batubara. Oke, jadi guys, beberapa hari yang lalu gue sempat upload video untuk short YouTube gue, nggak panjang, paling sekitar 40 detik gitu ya. Tentang experience gue waktu nyasar ke tempat angker gara-gara Google Maps. Gara gue ngikutin Google Maps, akhirnya gue kesasar ke tempat angker tersebut. Gue upload video gue itu ke YouTube Short gue, dan ternyata luar biasa penontonnya. Nah, mengingat exposure yang luar biasa tersebut, jadi gue putuskan untuk membuat video lengkapnya dengan nyeritain kenapa video itu bisa terjadi. Nah, gue pengen nyeritain ke kalian semua. Ini dia ceritanya. Oke, sebelumnya guys, gue bakal ganti nama tempatnya dan juga nama perusahaannya. Tempatnya gue nggak akan ceritain lebih detailnya, spesifik tempatnya di mana gue nggak akan ceritain. Kemudian juga nama perusahaan batubara ini apa juga gue nggak ceritain, supaya nggak ada dampak yang gimana-gimana ke guanya. Oke, sepakat? Let's go. Jadi, kejadian ini bermula kalau nggak salah 2 bulan yang lalu, di tahun 2022 ini. Sekarang bulan Agustus. Kejadiannya 2 bulan yang lalu, guys. Gua dapat panggilan interview kerja di perusahaan batubara ini. Perusahaan batu baterai. Kita ganti aja batu baterai. Akhirnya gua putuskan untuk berangkat. Hari itu berjalan dengan biasa aja. Gue berangkat pagi untuk mengikuti panggilan interview kerjanya di daerah Banten. Spesifik tempatnya gue nggak bisa ceritain. Gue berangkat waktu itu ke sana pagi di jam 8 dan sampai tempat di jam 9, setengah 10-an lah gue sampai tempat, dan baru mulai di interview di jam 11. Kebetulan hari Jumat, jadi akhirnya interviewnya baru sebentar kepotong sholat Jumat. Dan dilanjutin lagi setelah sholat Jumat, sekitar jam 1, setengah 2-an baru gue lanjut lagi untuk interview. Alhamdulillahnya, hari itu juga gue dapat keputusan untuk diterima di perusahaan batu baterai tersebut. Ya, singkat cerita, gue beres dari interview kerja itu sore, sekitar di jam 5. Nah, jam 5 ini akhirnya gue putuskan untuk pulang ke rumah gue di Serang. Pada saat gue pulang, gue aktifin Google Maps dong, biasa. Gue aktifin Google Maps gue, dan gue ketik alamat rumah gue di kota Serang. Akhirnya gue mulai nyetir tuh. Gue nyetir, bawa mobil, cuman ada keanehan di jalannya. Gue sempat ingat banget gimana gue waktu berangkat, dan pas pulang kok kayaknya aneh gitu perjalanannya. Ini nggak tempat yang nggak gue lewatin tadi deh kayaknya gitu. Karena dari segi waktunya, jamnya juga kok nyampenya jauh banget. Kalau pas berangkat gue hanya butuh waktu 1,5 jam mungkin. Ini kok bisa sampai 3,5 jam. Ini udah pasti salah nih Google Maps nih. Puter balik deh, kayaknya salah. Tadi di belokan atau persimpangan sebelumnya kayaknya salah. Jadi harusnya gue ngambil kanan, ini gue malah ngambil kiri. Udah tuh, akhirnya gue puter balik. Nah, pada saat puter balik inilah kejadian dimulai. Kondisi jalanan itu kondisinya kosong, di sebelah kirinya hutan, di sebelah kanannya semacam galian ya. Tanah galian yang luas banget, kayaknya mau dibangun developer di situ, cuman itu udah lama banget. Menurut
cerita setempat katanya nggak jadi-jadi gitu ya, entah dari pihak kontraktornya, entah dari pihak si bayarnya, gue juga nggak paham. Oke, keadaannya juga waktu itu hujan guys, jam 5 sore itu hujan gede banget, ditambah petir juga, dan cuacanya kayak nggak jam 5, gelap banget, kayak berasa jam 6 gitu, jam 6 maghrib. Nah akhirnya gue putuskan untuk putar balik untuk mengikuti rute maps yang bener. Nah pada saat gua muter balik, gua ngelihat ada celah untuk mobil gua, karena itu mobil cuman muat satu doang di jalan aspal itu. Nah akhirnya gua coba untuk cari celah untuk manuver, gua dapet celah, posisinya agak turun. Nah akhirnya gua ambil posisi turun itu untuk mundur. Nah pas mundur di turunan itu, jadi ini posisinya aspal, ini turunan. Nah mobil gua pas turunan di sini, akhirnya gua terblosok masuk ke tanah galian itu. Nggak tahu kenapa mobil gua nggak bisa digas. Kebetulan juga mobil gua penggerak roda depan matic, dan itu pada saat gua mau muter balik lagi ke aspal, mobil gua nggak tahu kenapa kepater, dan lambat laun mobil gua makin mengarah ke tengah tanah galian. Jadi tanah galian itu kurang lebih sekitar 2000 meter mungkin ya. Nah itu akhirnya makin ketarik ke dalam, makin ke tengah lapangan, makin ke tengah tanah galian itu. Itu posisi setengah 6. Gua mundurin mobil gua, makin muter. Gua coba manuver ke kiri, mobil nggak ada perlawanan. Pokoknya gua nggak tahu harus kayak gimana. Kondisi hujan gede, petir, angin, nggak ada satupun orang yang lewat di situ. Kondisi setengah 6. Akhirnya gua di situ lumayan lama stuck. Gua stuck banget, nggak tahu harus ngapain. Akhirnya tibalah maghrib, azan maghrib, kondisi makin gelap, hujan juga, petir, angin, nggak ada satu orang pun yang lewat situ. Jam 6 gue akhirnya nonton YouTube, gue cari tuh tutorial bagaimana caranya kalau lagi kejebak kepater gitu ya, gimana caranya kalau mobil kita lagi kepater, tekniknya kayak gimana. Gue cari tuh di YouTube tuh. Gue di jam 7, lu bayangin gue mau keluar juga hujan, petir, dan juga angin kenceng, makanya gue di dalam mobil aja tuh. Jam 7 akhirnya gue beraniin diri untuk keluar mobil. Gue mau praktekin nih apa yang tadi gue tonton di YouTube, kayak gimana nih, coba ya. Ada salah satu video kalau mobil matic lagi kepater bagaimana gitu kira-kira. Gue akhirnya turun dari mobil, dan itu gila guys, tanah galian ini, urugan ini, itu dalamnya kayaknya semata kaki gua. Tanah liatnya, berhubung kena hujan juga, akhirnya itu kaki gua sampai masuk ke dalam tanah gitu. Sepatu gua udah kotor banget, tanah liat, kotor banget. Wow gitu ya. Dan panteslah mobil gua nggak bisa bergerak karena ban gua ya kemakan sama tanah segitu dalamnya. Wajar lah nggak bisa gerak, nggak ada power juga karena penggerak roda depan gitu. Gue cari kayu, coba cari kayu di bawah hujan yang deras, angin kencang dan juga petir. Gue hujan-hujanan di situ, kaki gue udah kotor banget sampai sedengkul, isinya tanah liat semua. Dapatlah kayu. Kenapa gue nyari kayu? Karena dari video YouTube yang gue tonton, gue coba kaitin kayu ke ban gue. Terus gue pakai tali sepatu gue juga, di mobil ada sepatu. Itu tali sepatunya gue ambil, gue pakai buat ngiketin kayu ke ban gue supaya ada, kalau ibarat ini ban, terus gue taruhin kayu gitu. Jadi nanti dia ada ngegigit gitu loh. Jadi gitu pada saat gue gas, mudah-mudahan ada perlawanan, jadi gue bisa jalan. Akhirnya gue cobain. Tapi akhirnya nggak juga mempengaruhi keadaan, tetap nggak bisa jalan dan kayunya patah. Kayunya gede, lumayan segini lah. Enggak deh, setengah ini deh. Itu juga akhirnya nggak bisa ngerubah keadaan, gue tetap nggak bisa jalan. Jam 8 berlalu, jam 9 berlalu, tibalah di jam 10 malam. Lu bayangin, dari jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 jam gue di dalam mobil. Hujan nggak reda juga. Petir juga masih banyak, anginnya kenceng banget. Gue terjebak di tanah lapang itu, di di tanah galian itu. Gue terjebak di tanah galian itu, kemudian gak ada orang sama sekali. Di belakang gue kayaknya sih ada hutan, di depan gue itu juga hutan ya. Jadi di jalan raya itu sebelah sononya itu hutan gitu.
Ini ibarat posisi gue berada di tanah lapang yang luas yang isinya tanah liat. Sedengkul semata kaki gue itu di belakang hutan, di depan hutan. Nggak ada orang sama sekali, guys. Di jam 10 kejadian. Inilah experience gue tentang hal yang menyeramkan menurut gue. Di jam 10, di saat gue udah pasrah, gue udah ngelakuin tadi percobaan tadi yang dari gue lihat di tutorial YouTube, kemudian juga gue udah ngaji, gue udah baca ayat kursi, gue udah memohon, ya Allah tolong gitu ya. Di jam 10 akhirnya ada kejadian gaib ini. Beberapa saat kemudian hujan mulai agak reda tuh, hujan agak mulai reda. Terus tapi masih gerimis-gerimis. Nah, tiba-tiba ada 2 orang anak kecil, yang satu kira-kira usia 8 tahun tapi badannya bongsor, yang satu kira-kira usianya masih 5 tahun dan badannya kecil gitu ya. Kalau bisa kelihatan mungkin anak kecil itu ini, yang satunya lagi kecil gitu ya. Nah, 2 orang anak kecil ini gue nggak tahu datangnya dari mana, dan tiba-tiba dia ngedorong mobil gue, digoyang-goyangin mobil gue dari belakang. Gue ngeliat ke arah belakang, kelihatan ada dua kepala anak kecil yang lagi ngedorong-dorong mobil gue. Dan gue ngeliat dari spion juga waktu itu. Nah, akhirnya gue penasaran, gue coba mundurin persneling gue supaya kamera belakang mobil gue bisa nyala dan gue bisa ngeliat akhirnya dari Android. Nah, pas gue nyalain kamera mundur gue, kelihatan di situ hanya setengah badan doang nih, karena palanya ketutupan sama nggak nyampe gitu ya kamera gue, jadi cuma setengah badan. Itu pakai kaos, tapi kaosnya kotor banget dan seolah dia habis main tanah liat itulah gitu. Kemudian gue turun dari mobil, gue beraniin tuh turun dari mobil. Dek, mau ngapain? Kemudian gue beraniin turun dari mobil. Terus gue masih inget banget dia ngomong, "Om, didorong aja." Kata salah satu anak kecil ini, gue nggak tahu yang gede apa yang kecil, karena mukanya nggak kelihatan dengan jelas. Mukanya nggak kelihatan dengan jelas karena mungkin terlalu gelap di situ. Gelap banget, nggak ada pencahayaan sama sekali. Akhirnya ya udah, gue masuk lagi ke mobil, gue gas, mereka bantu dorong, dan akhirnya ini nggak juga merubah keadaan. Terus gue turun lagi dari mobil, mereka bilang, "Om, minta tolong aja sama orang." Sambil nunjuk begitu, gue nggak ngerti apa maksudnya. Nah, dia cuma nunjuk begitu aja. Akhirnya, ya udah, gue juga kesian sama mereka. Akhirnya gue menuju ke yang ditunjuk sama mereka itu. Gue jalan naik ke atas jalan raya. Di jalan raya itu gue jalan kira-kira 800 meter, ketemu sama rumah makan Padang. Guys, tadinya nggak ada tuh. Gue yakin banget tadinya nggak ada. Maksudnya sepanjang perjalanan itu hanya hutan aja gitu. Kok ini ada? Nah, akhirnya gue minta tolong sama bapak-bapak ini. Bapak-bapak ini yang punya warung nasi Padang ini, gue ceritain kejadian gue tadi. Gue terpelosok di tanah liat dan gue dibantuin sama orang anak kecil. Ini yang gue bikin kaget banget. Ternyata si bapak-bapak ini bilang, namanya Pak Iwan lah ya, kita samarkan namanya. Si Pak Iwan ini bilang, "Pak, berani banget di situ berjam-jam. Dari kapan? Dari jam 5," gue bilang. "Sampai jam 10 ini, Pak." "Iya, karena hujan gede segala macam." Terus yang mencengangan gue, si Pak Iwan ini bilang, "Pak, biasanya di sini jam 10 udah nggak ada yang berani lewat. Di situ angker banget, Pak. Tanah galian itu tuh udah lama banget nganggur. Ada mungkin 3 tahun karena sering digangguin. Pernah yang bawa alat beratnya diliatin sama sosok 2 anak kecil." Dan konon kabarnya di situ yang terkenal urban legendnya ya anak kecil itu. Wah, gue di situ langsung nggak mungkin ini terjadi sama gue, nggak mungkin. Gue masih coba untuk membela diri gitu ya. "Tadi Padam dibantuin?" "Iya, Pak, sama 2 orang anak kecil," gue bilang gitu. Apa itu ya? Gue bilang. Shit. Singkat cerita, si Pak Iwan ini minta tolong sama warga setempat dan akhirnya gue dibantuin, didorong. Perlu beberapa kali usaha sampai akhirnya
gue bisa jalan lagi gitu ya, sampai mobil gue ke jalan raya lagi, dan akhirnya gue bisa jalan jam 12, hampir jam 12 malam akhirnya gue bisa pulang ke Serang, gue cuci mobil gue sampai bersih. Oke, itu dia guys, cerita gue, pengalaman gue tentang cerita serem ya. Kalau menurut gue sih serem karena gue belum pernah ngalamin sama sekali ketemu sama yang begituan gitu ya. Gue nggak punya bakat untuk ketemu yang begituan. Niatan gue cuma cerita, dan semoga ini bisa menginspirasi kalian ya. Lebih hati-hati lagi kalau lewat tempat yang baru kalian pertama temuin. Baca doa itu yang paling penting ya. Minta pertolongan kepada Allah supaya kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Thank you guys. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Dan kalau kalian pengen tahu lebih detailnya tempat gua, kalian bisa DM di IG gua deh. Nanti gua bisa kasih tahu tempatnya di mana gitu ya. Biar gua bisa kasih tahu kalian semua. Terima kasih guys. Gua Adam Badru pamit. Stay awesome.